Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun. Saudaraku, dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja, dan dia hidup, dan dia bertakhta. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Berapa banyak saudara bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Coba toleh kanan kiri dulu sebelum kita mulaikan ibadah kita. Berikan salam dulu dong. Selamat datang, selamat beribadah. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bernafas, bahkan kami diizinkan Tuhan ada. Untuk kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh ini adalah satu anugerah
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk meninggikan Engkau, kami rindu untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memasyurkan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini Tuhan kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu, dengan jemaat-Mu semua. Kami berdoa, kami memberkati bangsa kami. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan. Para pemimpinnya hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan lawat kota ini. Tuhan berkati kota ini, penduduk kota ini juga diberkati, pemimpin kota ini diberkati, bahkan gereja Tuhan Kau lawat. Setiap kami boleh mengalami lawatan Allah di tempat ini. Berkati gembala sidang, berkati gembala senior kami, berkati para penatua kami. Kiranya mereka tetap senantiasa ada dalam kasih karunia-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapak, hari ini kami satukan hati kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami telah melihat betapa kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi setiap kami. Menebus segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami telah lihat kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Mari angkat tanganmu. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Dia, katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa oleh darah Yesus kita diselamatkan? Amin. Oleh darah Yesus kita ditebus. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan
domba kita diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau jaminan hidup kami. Kau yang memenuhi kami dengan kasih-Mu. Kau yang memenuhi kami dengan urapan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan, damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, anugerah-Mu yang menyertaiku
Ya Tuhan, berserah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari sembah Dia. Ora lala bara lala bara lala bara lala bara lala. Musik pujikan pujian ini. Syara bara lala bara lala bara lala bara lala bara lala bayabo. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur saudara hari ini. Berterima kasih buat segala yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ora lala bara lala bara lala masyanamo. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, kami buka hati kami, jamah kami Tuhan, urapi dengan minyak-Mu yang baru, segarkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, hadirat-Mu memenuhi umat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, di tempat ini kami boleh berada di tempat kudus-Mu untuk bersama-sama dalam tahta kasih karunia Tuhan, menerima anugerah yang datang dari tempat yang maha tinggi turun atas kehidupan kami. Terima kasih kami boleh menikmati kehadiran-Mu melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya kehadiran-Mu akan membebaskan kami, akan memerdekakan kami, akan menguatkan kami Bapa, bahkan membuat mujizat dalam kehidupan kami. Kami mau pastikan hidup kami hari ini berjumpa dengan Engkau, Raja di atas segala raja. Ya akan Tuhan memenuhi hidup kami dengan segala kepenuhan Allah. Terpujilah nama-Mu, sampaikan isi hati-Mu bukan isi hati manusia. Agar kami mengerti dan juga kami semakin hari semakin kuat, semakin teguh berdiri dalam Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sedang goyang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Dia hadir dan akan berfirman kepada kita semuanya. Katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan sebelum duduk. Haleluya. Wow. Coba toleh kanan kirinya dong dengan wajah tersenyum. Kalau belum senyum, buat dia tersenyum saudara ya. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar? Wow, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa ya. Haleluya, wajah-wajah yang ceria, yang berbeda saudara. Nah, izinkan hari ini saya bagikan tentang satu hal saudara. Ya, Tuhan gerakkan dalam hati saya untuk bagikan ini. Ini istilah saya saja ya. Jadi, from gossipers ya to worshipers ya. Dari penggosip kepada penyembah. Saya tertarik untuk membagikan ini saudara. Karena begitu saya masuk di kota ini memang kecil ya. Luas wilayahnya kota pun sangat kecil saudara. Jadi kemana-mana saya ketemu orang pasti kenal ada yang jemaatnya di sini gitu ya. Walaupun dia jemaat orang lain saudara. Walaupun itu saudara mungkin orang yang tidak pernah berhubungan dengan kita, tapi tahu gitu ya. Ceritanya tahu, semuanya tahu saudara ya. Sampai ada yang bilang begini, Pak, kalau di Bondowoso ini jarum aja jatuh. Jarum tuh kalau jatuh saudara, kelenting gitu. Kita aja tidak dengar, tapi istilahnya di sini begini saudara. Orang lain bisa dengar, seluruh kota bisa dengar saudara ya. Itu mungkin yang pernah terjadi saudara di kota ini. Namun ini kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Saya ingin saudara bahwa kita mengubah istilah-istilah yang tidak berguna gitu ya. Yang sia-sia itu menjadi sesuatu yang harus kita bangun dan ini harus kita mulai ya. Seperti tadi saudara, waduh ada berita apa langsung cepat nangkep semuanya dan yang terjadi begini saudara. Menjadi satu bahan pembicaraan.
Ada yang positif, ada yang negatif. Nah bahayanya kan kalau negatif saudara. Ya sampai ada istilah gosip. Gosip itu apa saudara? Digosok semakin sip. Ada suara-suara seperti itu saudara. Nah saya rindu begini saudara. Di sini bukan tempat untuk penggosip. Tetapi di sini tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ayo saudara kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan dimulai saudara, mulailah dengan menjadi penyembah Tuhan. Ya, yang suka menyembah Tuhan. Nanti akan bagikan saudara. Nah saya perlihatkan kepada saudara arti kata gosip. Ya. Nah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara begini saudara. Obrolan tentang orang-orang lain, cerita negatif tentang seseorang atau pergunjingan. Ya, jadi saudara, kita memang makhluk sosial saudara ya. Nah paling suka memang ketika ada berita, kemudian ada sesuatu yang kita dengar itu menjadi bahan buat kita. Nah yang saya tadi katakan bukan berarti tidak boleh ya. Saya pun saudara sering banyak berdiskusi dengan teman saya tentang hal-hal tentunya yang baik. Tapi kalau negatif ini yang bahaya. Apalagi negatif sudah ditambah-tambahkan gitu saudara ya. Sehingga terjadi begini, terjadi banyak miskomunikasi. Bahkan bukan hanya miskomunikasi. Menimbulkan dosa, ini yang bahaya saudara ya. Jadi kalau sesuatu yang kita katakan berlebihan, itu sama dengan dosa. Haleluya. Sama dengan dosa saudara ya. Hati-hati saudara, dosa itu bukan soal membunuh, mencuri ya. Kemudian saudara merampok gitu kan. Bukan saudara. Dosa ini ada di dalam mulut kita juga. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal 2:16. Ya ini ayat firman Tuhan. Ini nasihat yang sangat baik sekali buat kita. Ya. Saya bacakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Saudara, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga dia jatuh dalam dosa, ya itu adalah apa saudara? Dosa persungutan, dosa ucapan saudara yang sia-sia, ucapan yang kosong, yang tidak suci, yang tidak membangun. Sehingga saudara itu menimbulkan kefasikan. Artinya begini saudara, semakin saudara jauh daripada Tuhan, padahal saudara sering hadir dalam sebuah ibadah. Nah ini hati-hati saudara, bangsa Israel sama. Dia dekat dengan Tuhan tapi saudara dia jatuh dalam dosa perkataan ini. Sehingga yang terjadi, dia akhirnya saudara satu generasi itu dihukum Tuhan. Ya, tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Ada juga yang memberontak. Kemudian mendapatkan malapetaka, ya, dan seterusnya saudara. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi di akhir zaman, tempat atau era di mana kita berada saat ini. Ternyata ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab, saudara, bahwa akan ada dosa yang sama. Ya, saya bacakan buat saudara. 2 Timotius pasal 3, mulai dari ayat yang pertama sampai yang kelima, itu judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca sama-sama ya, kalau saudara lihat di sana. Dengan suara yang keras, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, perhatikan di sini, apa? Jauhilah mereka itu. Saudara, saya rindu jemaat di tempat ini, saudara, sudah menjauhi. Haleluya ya. Sudah menjauhi, sehingga perkumpulan ini saudara menjadi perkumpulan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, nah saudara, Alkitab sudah memperingatkan bahwa akhir zaman itu kapan? Ini ditulis 2000 tahun yang lalu kurang lebih saudara ya. Jadi Paulus katakan akan ada masa di mana manusia hidup seperti ini di akhir zaman. Ya akhir zaman itu maksudnya saat-saat ini. Maka tergenapilah saudara apa yang dinubuatkan. Apa yang dikatakan oleh Paulus.
bahwa akan ada saudara dosa yang datang seperti ini saudara ya. Termasuk di sana salah satunya ya, banyak juga sebenarnya ya. Jadi suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik dan seterusnya saudara. Saudara coba cek, termasuk saya juga ya, termasuk saya. Apakah saya ada di dalam lingkungan ini saudara ya. Bahkan di satu sisi saudara, orang-orang seperti ini tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, pada hakikatnya mereka beribadah tapi mereka memungkiri kekuatannya saudara. Nah, Tuhan perintahkan jauhi mereka, itu artinya begini, kita juga harus menjauhi sifat-sifat buruk seperti itu saudara. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini semuanya baik-baik. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya. Kamu tuh orang baik loh. Haleluya, haleluya. Nah, nanti kita akan lihat saudara bagaimana Tuhan mau kita mengubah hidup kita saudara. Untuk menjadi seorang penyembah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan dalam Amsal pasal 18. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini peringatan daripada Tuhan saudara. Supaya kita berhati-hati dengan perkataan kita, dengan mulut kita saudara. Kemudian Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6 ya. Di sana nah ini disampaikan bahwa dosa karena lidah. Saya bacakan buat saudara. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar saudara. Ya, kemudian lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan hingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara yang kasih Tuhan, banyak terjadi saudara peperangan di dunia ini. Ya, sekarang kan Rusia, Ukraina, di Sudan, ya, di tempat-tempat konflik saudara. Saya yakin begini saudara, itu semuanya karena ucapan yang terjadi. Statement yang dikeluarkan dari lidah ini saudara ya. Dari lidah ini yang cukup berbahaya sebenarnya saudara. Bayangin karena statement satu orang saudara, itu bisa mengubah suatu bangsa, bisa menghancurkan banyak orang saudara. Karena apa? Karena perkataan ini saudara. Karena lidah yang kecil ini. Jadi hati-hati saudara ya, menggunakan lidah kita supaya apa? Supaya kita juga tidak termakan dengan apa yang kita katakan dengan lidah ini. Makanya saudara, Tuhan mau setiap kita berubah kehidupan kita. Ayo gunakan perkataan kita untuk hal yang positif, ya, hal yang berguna, hal yang membangun dalam kehidupan kita saudara. Termasuk saudara ada di sini, amin. Saudara diajak untuk menjadi penyembah, ya, mengungkapkan sesuatu yang baik. Saya yakin begini, ketika saudara diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara sedang diajar untuk apa? Memperkatakan sesuatu yang baik. Sekalipun saudara keadaanmu tidak seperti apa yang kau ucapkan, tetapi kita mulai memperkatakan sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Nah saudara, saya akan bacakan ini ya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 4 ya, ayat yang ke-23. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama lagi ya, dengan suara yang keras ya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara bayangkan ya, bagaimana seorang Daud ya, yang hidupnya penuh dengan pergumulan, proses hidup, persoalan yang saya rasa cukup besar ya. Dia sangat beralasan saudara untuk mengeluh, dia sangat beralasan saudara untuk mengucapkan sesuatu yang negatif dalam dirinya. Tetapi saudara, Alkitab memberikan gambaran, contohlah Daud ya. Sebab di dalam Kisah Para Rasul saudara, Tuhan mau begini saudara, kita mendirikan pondok Daud. Ya,
kita kembali kepada kehidupan Daud sebagai seorang penyembah. Nah, Tuhan mau saudara hari-hari ini kita bukan menjadi seorang gossipers, tetapi menjadi worshipers. Amin. Yaitu penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa artinya penyembah? Secara umum penyembahan Kristen berarti mengasihi dan menghormati Allah, pencipta alam semesta, serta menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa, nyanyian, ucapan syukur, dan tindakan sehari-hari yang memuliakan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, ini artinya begini, seorang penyembah itu bukan berarti begini, dia pandai menyanyi, dia hafal lagu-lagu, dia berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Dia mengangkat tangan, dia melompat-lompat saat lagu cepat dinyanyikan, saudara, dengan penuh sukacita. Tapi hidupnya, saudara, tidak berkenan di hati Tuhan. Masih melakukan dosa, masih melakukan kejahatan termasuk dosa persungutan, dosa perkataan ini. Jadi saudara, yang disebut penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran adalah orang yang juga bukan hanya di mulutnya semata, saudara ya, tetapi juga tindakan sehari-hari. Itu harus benar. Makanya saudara, minggu lalu istri saya bagikan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuncinya bukan di doanya yang penuh dengan kata-kata yang indah, tapi di orang yang benar, saudara ya. Bahwa dia menjadi orang yang benar. Artinya begini saudara, hidupnya berkenan di hati Tuhan. Hidupnya saudara tidak mau hidup di dalam dosa. Hidupnya saudara menjaga senantiasa. Makanya saya pernah bagikan bukan berarti begini saudara. Waduh, bagaimana ya hidup harus hidup benar. Saudara, orang percaya kita ini saudara bisa jatuh dalam dosa. Tapi saudara, jangan kita larut dalam dosa kemudian kita dimakan oleh dosa itu. Orang benar bisa jatuh dalam dosa saudara, tetapi dia tidak bisa dikuasai oleh dosa. Cepat-cepat bertobat saudara. Sebelum dosa itu matang dan kemudian dibuahi, dan kemudian setelah matang saudara, itu melahirkan maut, dosa. Dan dosa yang matang melahirkan maut. Jangan sampai dimatangin gitu saudara ya. Karena banyak orang saudara yang saya lihat hidupnya luar biasa. Tetapi saudara yang terjadi, dia membiarkan dosa itu mendekam di dalam dirinya saudara. Nah, inilah bahayanya saudara, bahwa banyak orang-orang saudara yang kelihatannya luar biasa sekali tapi masih menyimpan sakit hati. Tuhan mau begini saudara, dalam setiap hal yang kita lakukan, bukan hanya kita menjadi seorang penyembah yang hanya berkata-kata dengan lidah kita semata, tapi kita menghidupi di dalam hati dan hidup kita saudara. Itu yang benar. Dan doa yang seperti ini, orang benar, ini yang dijawab Tuhan. Haleluya. Ini yang dijawab Tuhan saudara. Ayo mulai hari ini saudara, mau untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, saya juga berapa waktu lalu saya mendengar khotbah teman saya, dia bilang gini saudara. Yang paling berbahaya itu begini saudara. Banyak pendoa-pendoa saudara. Oh yang mengalahkan pendeta saudara ya. Dia bisa perintahkan angin, berhenti kamu dari utara, datang yang dari selatan. Oh, ini gembala kalah saudara, dia bisa perintahkan angin loh, pendoa loh saudara. Tapi banyak dari antara mereka, dan saya sudah banyak lihat sendiri, hidup dalam sakit hati. Pendoa, luar biasa, oh hamba Tuhan, gembala lewat saudara, rasul lewat saudara, karena dia stop hujan, oh dia bisa saudara. Seolah-olah rohani sekali saudara, tapi masih hidup dalam sakit hati. Wow saudara ya. Ayo saudara, kita hari ini mengubah kehidupan kita saudara, untuk menjadi penyembah-penyembah. Saudara perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh Daud. Nah ini yang pertama saudara, saya senang sekali dengan kehidupan Daud. Daud ini orangnya ya sangat-sangat luar biasa yang patut kita contoh. Nah hal yang harus kita lakukan ya, agar kita menjadi penyembah, itu adalah pertama begini, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Katakan bersama saya, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mazmur 73:28 katakan demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi ini berhubungan selalu dengan perkataan kita saudara. Supaya apa? Menceritakan segala pekerjaannya. Bukan menceritakan keluhan kita. Daud saudara, waktu dia memuji dan menyembah Tuhan,
Tujuannya apa saudara? Supaya menceritakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Makanya lihat, kalau saudara lihat penyembahan yang luar biasa itu di Daud saudara. Tuhan luar biasa. Lagu-lagu itu diciptakan saudara. Yang saat ini saudara banyak pujikan itu banyak berasal dari Daud. Ya, banyak berasal dari Daud saudara. Dan yang terjadi saudara, Daud ini selalu dia berucap sesuatu ketika dia dekat dengan Tuhan. Membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar saudara. Dan waktu dia memuji Tuhan, dia belum dapatkan itu, belum saudara. Dia masih menjadi pengangon domba. Ya. Dia masih seorang yang sangat sederhana saudara ya. Dia masih saudara tidak diperhitungkan menjadi raja pada waktu. Karena terbukti Samuel datang memilih seorang raja, Daud tidak dipilih saudara ya. Jadi dia hidup masih seperti itu. Nah artinya begini, kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membawa kepada kita bagaimana kita juga bisa mengatur perkataan kita untuk memuliakan Tuhan. Saya rindu begini saudara, di tempat ini akan muncul orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya di sini sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengajak kepada setiap kita, ayo kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, kita ada doa pagi. Saudara bisa datang kapan saja di hari-hari itu saudara ya. Kita ada doa malam setiap akhir bulan, ya. Kita juga saudara ada menara doa hari Jumat, ya. Kita juga ada pertemuan-pertemuan Kingdom Training, Empro, ya. Praise and Worship ada di sana saudara. KGC, KNG yang mengasuh saudara. Supaya saudara lebih mengenal lagi dekat dengan Tuhan. Sehingga membiasakan hidup kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Saya rindu saudara, apa yang terjadi dengan GBI Rock ini berbeda dengan yang terjadi di gereja-gereja lain. Haleluya. Bukan sekali kita jauh lebih baik, tidak saudara. We are not the best, but we do our best. Ya, kita akan lakukan yang terbaik saudara. Dan ini mulai dilatih saudara dari diri kita. Ayo kita lebih dekat lagi dengan Tuhan deh. Ya, karena apa saudara? Dekat dengan Tuhan, itu yang pertama yang kita dapatkan adalah keserupaan dengan Kristus. Nearness is likeness. Kedekatan itu menjadi keserupaan. Kemarin ada bersaksi saudara. Oh beli komang ya, saya numpang ya beli. Beli komang nih kemarin bersaksi begini saudara di Kingdom Training. Bahwa dia tuh dirawat dengan keluarganya dengan baik, orang tuanya mengasihi, dipenuhi segala kebutuhannya. Baik dong keluarganya. Tapi kenapa kehidupannya saudara waktu itu, ya sekarang kan sudah bagus banget ya. Bisa tergoda saudara dengan perilaku yang tidak baik gitu ya. Jatuh ke obat-obatan. Karena apa? Pergaulan. Temannya siapa gitu saudara ya. Makanya saudara saya mau katakan begini, gampang kalau saudara mau menjadi seorang pecandu narkoba. Bergaul saja mereka 3 bulan jadi saudara pecandu. Tapi betapa susahnya lepas daripada narkoba. Butuh bertahun-tahun. Ya, butuh proses yang kadang-kadang saudara harus merintih, menangis di dalamnya. Makanya hati-hati dengan pergaulan kita. Dengan siapa saudara bergaul, dengan saudara pasti serupa dengan orang itu. Puji Tuhan saya punya teman-teman yang luar biasa di tempat ini saudara. Yang selalu membangun. Ya, yang selalu saudara untuk bisa membagikan sesuatu yang baik. Keserupaan dengan Kristus. Itu yang kita dapatkan ketika kita sering berjumpa dengan Tuhan. Semakin sering semakin bagus. Ya kami menyediakan tempatnya, wadahnya, ibadahnya. Semuanya kami sediakan saudara. Tinggal saudara masuk di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya hasil dekat dengan Tuhan itu adalah impartasi kasih dan kuasa Tuhan. Di bulan Mei ini saudara itu purposes of power. Jadi tujuan-tujuan kuasa. Nah saudara kuasa itu kita dapatkan saudara seperti tadi saudara. Saya yakin waktu kita memuji dan menyembah Tuhan ada yang meneteskan air mata. Ada saudara yang mengangkat tangan benar-benar merasakan dan menikmati kasih Tuhan. Saudara sudah mendapatkan kuasa. Sehingga saudara pulang dari tempat ini berbeda waktu saudara datang. Saya katakan begini saudara bahwa mujizat itu bukan berbicara soal kesembuhan saja. Memang harapan kita saudara. Tapi kalau belum waktunya Tuhan belum saudara. Nah yang jelas begini, ketika saudara datang di tempat ini, saudara yang sakit pulang masih sakit, tetapi keadaan hati saudara sudah mulai tenang, itu luar biasa. Amin.
Saudara mendapatkan ketenangan, keteduhan. Wow, luar biasa saudara. Melebihi daripada saudara healing ke tempat lain. Ci Aicu ini 2 minggu loh di Aussie ya. Keren ya di Melbourne. Gimana Ci Aicu, tenang ya, seneng ya? Oh seneng pasti. Bersih udaranya, healing ya. Makanya tambah kinclong kayaknya ini. Nah saudara, seperti itulah saudara, lebih daripada sekedar itu. Makanya penting sekali kita berada dalam hadirat Tuhan. Ya, tempat yang paling nyaman, paling indah, paling luar biasa bagi saya secara pribadi itu ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga waktu saya doa saudara, saya doa bukan berarti berharap begini saudara, wah nanti kalau yang lain tidak datang kemudian doanya jadi tidak baik. Tidak saudara, sebab audiensi saya bukan orang-orang saudara, saya bukan untuk dilihat orang. Tapi saya sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Itu saya nikmati saudara. Dan ini butuh latihan memang. Kesukaan daging ini kan saudara, pasti hiburan, pasti kesenangan duniawi, itu daging. Tapi kesukaan roh itu beda saudara. Beda saudara. Ketika daging saudara sukai, belum tentu roh saudara suka. Padahal yang jelas begini saudara, kalau roh saudara dipenuhi dengan kuasa dan kasih Tuhan, itu yang lain lewat saudara ya. Pasti saudara, karena apa? Karena kita berada dalam hadirat Tuhan itu jauh melebihi dari apapun. Jauh melebihi tempat-tempat yang indah di dunia. Kalau saudara bisa nikmati itu luar biasa saudara ya. Kemudian hasil dekat dengan Tuhan itu adalah jiwa kita tenang. Mazmur 116 ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, ketenangan daripada Daud itu bukan di tempat lain saudara. Waktu dihadapi persoalan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Wow saudara ya, itu perkataan Daud saudara. Dan kalau saya rindu begini saudara, kita semuanya di tempat ini, bukan saya saja, sampai ke level seperti itu saudara. Oh itu luar biasa. Sampai ke level seperti itu saudara. Dan saya akan terus saudara untuk konsisten dengan hal ini. Karena ada banyak gembala yang sudah mulai putus asa gitu ya kira-kira saudara ya. Dulunya doa, waduh banyak yang datang kemudian tidak datang. Karena apa? Salah konsep. Dipikir doa itu untuk bertemu dengan orang. Tapi ternyata doa itu bertemu dengan raja. Sehingga yang terjadi begini, diambillah pilihan saudara. Ayo kita mau ada doa enggak? Kalau kebanyakan yang memilih tidak doa, berarti doa malam setiap minggu terakhir setiap bulan ditiadakan gitu dengan kesepakatan bersama gitu saudara. Bagi saya itu tidak berlaku saudara. Saya akan terus adakan doa. Saya akan terus adakan saudara. Sampai kita mengerti saudara, itu sesuatu yang sangat penting dan sangat berarti, sangat berharga. Kita hidup di zaman seperti tadi saudara ya. Manusia di akhir zaman saudara. Saya berusaha melawan arus supaya saudara tidak terlibat dalam pergerakan orang di akhir zaman. Kira-kira seperti itu. Ayo kita dekat dengan Tuhan. Katakan teman sebelahnya, ayo dekat dengan Tuhan yuk. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Saudara jangan marah ya, ini sesuatu yang saya bagikan kepada saudara ya. Supaya kita ini mulai ayo mementingkan sesuatu yang paling berarti dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah mulai memperkatakan firman. Nah ini dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, satu hal kunci kemenangan daripada Yosua menyeberang sungai Yordan itu adalah dengan memperkatakan firman. Sekali lagi, perkataan ini sangat penting. Apalagi yang diperkatakan itu adalah firman Tuhan. Ya, firman kebenaran. Waktu mereka mau nyebrang sungai Yordan, tidak mungkin karena musuh-musuh mereka yang akan mereka hadapi itu luar biasa sekali loh saudara. Tidak mungkin mereka mengalahkan orang-orang yang di seberang sungai Yordan, tidak mungkin. Tapi mereka memperkatakan firman. Mereka mengucapkan firman saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Orang Israel dipimpin oleh Yosua saudara. Seorang pemimpin yang waktu itu berani melawan arus.
dia berhasil sudah mengalahkan dan meruntuhkan musuh-musuh orang Israel. Sekalipun waktu sebelum menyeberangkan, mereka Yosua dan Kaleb dan 10 orang lainnya kan mengintai. Wah, banyak yang bilang kami ini belalang, mereka raksasa. Kalau perbandingannya belalang dengan raksasa dengan orang biasa seperti kita orang Asia, mungkin lebih masuk akal walaupun memang tidak bisa terkalahkan. Tetapi ini dengan belalang, dengan raksasa, saudara. Perbandingan yang sangat-sangat tidak mungkin untuk dikalahkan. Tapi yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Yang tidak bisa bagi manusia, bisa bagi Tuhan. Haleluya, perkatakan firman, saudara. Aku berhasil, aku berkemenangan. Masa depan yang terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan. Aku menjadi orang yang sukses, berkemenangan di dalam Tuhan. Aku menjadi orang yang pandai. Sebab itu janji Tuhan, saudara. Yang Tuhan ucapkan. Yang Tuhan juga harus kita perkatakan senantiasa. Ini dilatih terus, saudara. Memang saudara tidak gampang waktu Yosua memimpin bangsa Israel. Karena apa? Dosa persungutan tadi, saudara. Ya, ayo mungkin saudara waktu Yosua memimpin mereka. Ayo ucapkan. Orang Israel pada diam mungkin saudara. Benar enggak ini? Mungkin enggak ini saudara? Bisa enggak? Banyak mereka yang diam. Tapi seorang pemimpin Yosua ini, saya yakin saudara, dia menyerukan, ayo ucapkan firman, ayo ucapkan firman. Dari satu orang yang mungkin dilatih, orang lain mungkin enggak mau. Dia terus ucapkan, dia terus menghibau untuk orang-orang Israel. Ucapkan. Akhirnya banyak yang mengucapkan firman, saudara. Dan yang terjadi adalah firman itu akan berjalan di depan umat Israel. Akan banyak ada terobosan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ayo ucapkan firman. Amin. Ucapkan perkataan firman, saudara. Sehingga saudara juga akan mengalami terobosan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi mukjizat terjadi. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, dampak daripada memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu pertama begini, saudara. Sesuai dengan yang kita baca tadi ya. Bahwa kita ini pasti bertindak hati-hati, termasuk dalam perkataan kita. Hati-hati. Ya. Karena saudara, banyak orang hari-hari ini tidak hati-hati. Ya. Tidak menjaga atau memagari kehidupannya dengan firman Tuhan. Sehingga banyak salahnya. Karena begini saudara, ketika kita berucap sesuatu yang salah dan sudah keluar. Gosip itu seperti gini saudara. Ketika seseorang ya menyembelih ayam. Kemudian bulunya ini saudara disebar di keliling kampung. Wah, disebar saudara. Satu kampung saudara ayam ini. Kemudian tiba-tiba saudara orang yang sudah menyebarkan bulu-bulu ayam ini disuruh mengumpulkan kembali. Apa yang terjadi? Bisa enggak terkumpul saudara? Tidak bisa terkumpul. Karena apa? Bulu ayam ini sudah menyebar, tertiup angin, sudah enggak bisa lagi disatukan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan gosip. Ya, sesuatu saudara yang sudah saudara lepaskan, saudara mau kumpulkan kembali, diperbaiki lagi enggak bisa. Karena apa? Karena memang sudah sifatnya seperti itu, sudah meluas. Sudah banyak orang tahu mau diperbaiki seperti apa, enggak akan bisa saudara ya. Karena apa? Karena seperti bulu ayam tadi saudara. Yang sudah terlanjur ditiup angin. Sudah terlanjur saudara keluar. Nah ini hati-hati. Makanya saudara, perkataan firman, ketika kita memperkatakan firman, kita diajak Tuhan untuk bertindak hati-hati. Haleluya. Bertindak hati-hati, ini penting saudara, supaya kita tidak salah langkah. Karena orang sudah salah langkah, saya selalu katakan gini saudara, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Itu so pasti, jangan diragukan Tuhan. Maha pengampun, maha kasih, maha pemurah dia. Tapi konsekuensi dosa yang sudah kita lakukan, itu ada dampaknya. Ya, ada saudara. Bukan berarti nanti kalau saudara berdosa, aku minta ampun sama Tuhan, enak ya, pasti aku diampuni. Enak memang saudara. Tapi konsekuensi dari dosa yang sudah saudara lakukan, itu pasti akan terjadi. Makanya begini, jangan sampai dosa itu matang, menghasilkan maut. Jangan sampai dipelihara matang saudara. Saya pernah katakan di sini, dosen saya bilang begini saudara, hukuman bagi orang yang berdosa, orang percaya, yang paling kecil adalah begini, itu sudah hukuman, konsekuensi, adalah rasa bersalah.
sehingga dia tidak mau mengulang dosanya. Itu hukuman yang paling top, paling kecil. Makanya ketika saudara melakukan dosa, umpamanya bohong. Saya pun pernah berbohong gitu ya, bukan berarti hamba Tuhan ini woi suci banget gitu ya. Hamba Tuhan juga manusia gitu kira-kira. Saya berbohong, saya minta ampun, aduh Tuhan aku rasa bersalah. Dan saya berjanji, aku tidak mau berbuat lagi yang sama. Itu sudah konsekuensi, rasa bersalah. Tapi kalau saya memelihara ini menjadi satu kebiasaan, ada konsekuensi yang lebih besar lagi. Entah itu apa. Entah itu apa saudara. Saya tidak tahu, saya bukan hakimnya. Tuhan nanti yang menentukan gitu. Supaya saudara bertobat, itu tujuannya saudara. Makanya saudara, ayo kita selalu bertindak hati-hati. Jangan sampai melakukan dosa, itu intinya sama saja saudara. Oh Tuhan Maha Pengampun, mengampuni dosa saya, pasti diampuni. Tapi jangan sampai kita terima konsekuensinya. Itu artinya begini saudara, jangan sampai kita berbuat dosa. Hari ini saudara, jangan sampai ada yang terikat dengan dosa. Apapun itu, mungkin kita tidak sadari. Bahaya saudara ya konsekuensinya. Kemudian menyangkut perkataan tadi, agar apa saudara? Agar perjalanan kita berhasil. Ya. Dan kemudian kita akan beruntung. Saya selalu katakan berhasil dengan beruntung itu beda loh saudara ya. Berhasil apapun dikerjakan tangan saudara berhasil. Saudara kerja keras, orang-orang dunia pun sama punya prinsip. Kerja keras berhasil, kemudian dapat hasil, ya upah. Tapi orang beruntung beda saudara ya. Apa yang tidak dikerjakan itu yang didapat, itu beruntung saudara. Ayo saudara mau jadi orang berhasil saja tanpa beruntung? Bisa. Tapi bagi saya saudara, saya mau menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Haleluya. Saya banyak menuai saudara, apa yang saya tidak duga. Saya tidak andil di dalamnya, tapi Tuhan berikan loh pada saya. Ini namanya beruntung saudara ya, beruntung. Makanya saudara, ayo perkatakan firman, amin. Daripada saudara memperkatakan hal-hal yang lain. Ucapkan hal-hal yang benar saudara. Ucapkan sesuatu yang membangun diri saudara. Ya ketika saudara disakiti, ketika saudara difitnah, diperlakukan tidak adil. Selalu ucapkan yang terbaik. Dengan apa? Jalan satu-satunya yang memuji menyembah Tuhan. Jalan satu-satunya memperkatakan firman saudara. Bukan dengan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Nah ini yang terakhir yang saya akan singgung tadi. Ya, yang ketiga adalah suka memuji-muji Tuhan. Wow, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ayo semuanya yang bisa nyanyi. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Pak suara saya enggak merdu Pak. Enggak apa-apa saudara. Pujian penyembahan itu bukan soal suara. Tapi soal hati dan hidup saudara. Karena banyak orang saudara yang luar biasa merdu suaranya. Tapi tidak hidup di dalam pujian dan penyembahan itu. Sama saja saudara. Tuhan melihat hati kita. Haleluya. Makanya saudara ayo sukalah memuji-muji Tuhan. Saya tidak tahu saudara suara daripada Rasul Paulus seperti apa. Suara dari Petrus seperti apa. Tidak dijelaskan kan. Tapi apa yang terjadi saudara ya. Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 saya bacakan buat saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ini bukan cerita bohong loh saudara. Orang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Berapa waktu lalu istrinya bagikan ini saudara. Bagaimana mereka posisi itu dipasung. Ingat penjara zaman dulu itu sadis banget ya. Bukan seperti zaman sekarang saudara ya. Seorang koruptor saudara masuk penjara. Malamnya ada di diskotek. Enak loh sekarang penjaranya saudara. Bisa request pasang AC gitu saudara ya. Ada.
Nah, tapi penjara zaman dulu saudara, ya seperti ini. Sangat susah bebas. Sangat susah saudara untuk keluar. Apalagi ruangannya itu di bawah tanah loh. Sudah dipasung, pintu penjaranya besi, tembok sekelilingnya itu bukan tembok seperti ini, tapi tembok di bawah tanah. Mau saudara gali pun sia-sia. Karena padat dan tidak mungkin untuk lepas. Namun apa yang terjadi saudara? Mereka suka memuji-muji Tuhan. Ya makanya saya tadi jelaskan apakah suara Paulus dan Silas bagus? Belum tentu saudara, tapi mereka suka memuji. Dan apa yang terjadi saudara? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Wow. Ini kan peristiwa aneh. Bersumber dari mana saudara? Dari memuji-muji Tuhan. Haleluya. Pujian penyembahan. Makanya gereja saudara. Yang memuji dan menyembah Tuhan. Yang membangun satu kehidupan pujian dan penyembahan yang benar. Itu akan melepaskan sendi-sendi belenggu yang mengikat seseorang. Haleluya. Saya rindu itu terjadi di tempat ini saudara. Kita mulai melupakan persoalan yang terjadi. Perselisihan yang terjadi. Masalah yang sedang kita hadapi terlalu berat memang untuk kita hadapi. Saya sendiri pun sama saudara. Ya. Masalah-masalah rumah tangga. Kemudian anak-anak. Waduh yang lain saudara. Kalau kita hadapi tidak akan mampu. Tapi dengan pujian penyembahan saudara. Itu mendapatkan satu kekuatan. Haleluya. Ayo jadilah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Makanya di sini ada doa malam saudara ya. Saya ajar saudara untuk ayo jadi pemuji. Dalam doa malam saudara, porsi khotbah cuma sedikit saja. Karena saya rindu begini saudara, kita menjadi penyembah. Kita menjadi orang yang suka berdoa. Mulai mengalihkan hidup kita saudara. Di jemaat ini menjadi orang-orang yang suka menyembah, suka menyanyi saudara. Dan saya rindu itu menjadi satu keunggulan di tempat ini. Amin. GBI Rock Bondowoso, doa malamnya begini. Pujian penyembahannya walaupun pemain musiknya tidak sekelas gereja-gereja lain yang ada di Bondowoso. Mungkin biasa-biasa kita saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang suka memuji. Saya percaya saudara, hadirat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Dan yang terjadi belenggu dilepaskan. Setiap saudara sudah mengalami Tuhan, amin. Pujian penyembahan di gereja, ini saya selalu katakan. Separuh ibadah kita saudara. Ya, tadi kita mulai jam 6. Pujian penyembahan saudara, jam 5 ya. Jam 5, pujian penyembahan kita ambil waktu separuhnya saudara. Jadi jangan menganggap remeh begini, oh yang penting saya ikut khotbahnya. Makanya doa kita ini perlu dikoreksi juga saudara. Kadang kan kita doa begini, terutama yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya enggak saudara, semuanya penting. Amin. Bahkan pujian penyembahan ini saudara, mengambil porsi bagian yang sangat penting buat saya saudara. Wow. Bisakah saudara merasakan hal itu? Sehingga saudara tidak bisa katakan, belum setengah 6 gitu ya saudara. Mulainya kan jam 6. Masih pujian penyembahan. Tidak apa-apa terlambat. Gitu. Banyak kan yang berpikir seperti itu saudara. Saudara, Paulus dilepaskan dengan apa saudara? Bukan ada yang khotbah loh di sana. Tiba-tiba datang saudara, Timotius muridnya Paulus berkhotbah di sana. Belenggu dilepaskan, pasung dilepaskan. Tidak. Tapi mereka dari pujian dan penyembahan, mereka mengalami mujizat. Saya banyak mengalami hal itu saudara. Pujian dan penyembahan. Ini yang diambil oleh gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik saudara. Saya tidak mau ikut-ikutan. Dalam hal arti begini, menggeser khotbah itu lebih penting daripada pujian penyembahan. Tidak saudara. Daud berhasil kesuksesannya menjadi seorang raja karena dia menjadi penyembah dan pemuji Tuhan. Dia bukan seorang pengkhotbah, tapi dia pemuji saudara ya. Hamba-hamba Tuhan juga terlahir saudara. Pak Niko itu dari mana saudara? Khotbahnya biasa. Pak Alek juga dari mana? Dia orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pak Arifin juga, kalau udah memuji udah kayak, kita enggak nutut saudara. Ayo
kita mengerti hal ini. Supaya begini saudara, ini kan berkaitan dengan mulut ya. Saya minta untuk pemain musik ya, maju ke depan. Ini kan berkaitan dengan lidah tadi. From gossipers to worshipers gitu saudara ya. Kita membiasakan mulut kita saudara dengan memuji-muji Tuhan. Oh kalau ini terjadi dalam kehidupan kita saudara, maka terjadi ledakan-ledakan, terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita saudara. Ayo kita mulai lebih baik begini saudara. Perkataan kita ini, mulut kita ini dipakai untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Haleluya. Ya daripada ngomong-ngomong hal-hal yang sia-sia saudara ya. Ayo jadi pemuji deh. Dari penyembah Tuhan. Ya. Dan ini saudara dialami oleh Daud. Dialami oleh rasul-rasul pada waktu. Dan gereja-gereja saat ini saudara. Jangan sampai beralih lagi saudara. Kehilangan pujian penyembahan. Ya. Bagi saya saudara ini sesuatu yang penting. Ya. Memang banyak orang bertobat saudara dari khotbah Petrus. Tapi keseimbangan di dalam pelayanan itu juga penting ya. Saya banyak mendapatkan pewahyuan, saya mendapatkan kekuatan dari memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sekalipun kami terbatas dengan instrumen yang sedang kami alami, namun tidak mengurangi betapa kami harus menjaga kehidupan kami Tuhan. Terutama dengan perkataan kami, dengan lidah kami. Agar kami Tuhan selalu mengucapkan sesuatu yang baik dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Kau sedang mengubah gereja ini, jemaat-Mu tempat ini, untuk menjadi suka memuji-muji Tuhan. Bukan untuk sesuatu perkataan yang sia-sia. Kami mau hidup kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami juga mau mulai untuk memperkatakan firman. Dan juga kami mau suka memuji-muji Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Latih kami terus, biasakan kami terus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Biar kami mulai hari ini juga mengubah perkataan kami menjadi perkataan yang berguna, membangun. Terima kasih berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkatikan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kembalikan persembahan. Tuhan Yesus berkati. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Dan ku
Saya panggilkan adik-adik Rocky ya. Haleluya. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima. Wow. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Ya, luar biasa ya adik-adik kita. Anak-anak yang luar biasa. Siapakah lawan kita? Mohon para orang tua untuk mendampingi. Aku pahlawan kecil. Mereka adalah generasi anak panah di tangan pahlawan. Ya. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil. Wow. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Sama-sama. Tidak ada. Wow. Saya undang kita bangkit beri bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari kita arahkan tangan untuk memberkati anak-anak. Bersama dengan orang tua dan jemaat Tuhan di tempat ini. Anak-anak kami Bapak, kami berdoa sejak masa hari ini mereka akan dipersiapkan Tuhan. Menjadi generasi yang luar biasa. Generasi anak panah di tangan pahlawan. Di mana pada waktunya mereka dilesatkan dalam dunia marketplace. Mereka akan menempati posisi-posisi yang luar biasa. Mereka menempati sasaran-sasaran sesuai dengan yang Tuhan izinkan. Dunia marketplace, pelayanan apapun Tuhan. 7 pilar mereka akan kuasai dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih kuat kuasa Roh Kudus menaungi mereka, melindungi, menjaga. Tuhan darah Yesus juga bungkus, ada malaikat Tuhan yang menjaga, mengawal, membentengi mereka Tuhan. Menghantar mereka kepada keberhasilan dan kemenangan. Terima kasih kami berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya anak-anak kita diberkati. Masa depan mereka adalah masa depan yang terbaik. Katakan bersama-sama, amin. Wow, wow. Mulutku penuh ya dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Panjang hari panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha, pekerjaan, bisnis dan pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.